Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan alias Satya Ramadan Permana. Saya dari akuntansi A. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila telah menghadapi banyak tantangan untuk menjadi dasar negara Indonesia, yang sekaligus merupakan landasan dan pedoman bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Sebagai warga Indonesia, tentu kita harus memahami Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur pemerintahan atau sebagai dasar untuk mengatur seluruh administrasi negara. Pancasila juga merupakan ideologi negara serta merupakan aturan bangsa dan negara, sehingga setiap materi dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh berlawanan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan hasil dari pemikiran yang mencakup nilai-nilai untuk mewujudkan sebuah tujuan yang ingin dicapai, yaitu memperkuat jati diri dari sebuah negara. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila telah menjadi landasan dan pondasi utama bangsa Indonesia dalam menata unsur-unsur kehidupan berbangsa serta bernegara. Segala bentuk peraturan yang diterapkan di Indonesia harus berdasarkan dengan Pancasila, sehingga Pancasila dinilai sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam mengatur pemerintahan negara, Pancasila dapat diartikan sebagai aturan pemerintahan negara, yang berarti bahwa hukum dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada prinsip dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan sumber ketertiban hukum Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Ketentuan Tertinggi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara konstitusional. Pancasila merupakan sumber hukum yang mengatur negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan negara. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara memberikan pemahaman bahwa Indonesia adalah negara Pancasila. Artinya, negara harus mentaati Pancasila sebagai dasar negara, mempertahankan dan menegakkannya dalam segala perundang-undangan sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila memiliki nilai-nilai penting, di antaranya nilai budaya, nilai adat, dan nilai agama yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai penting inilah yang akan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Pancasila mengandung nilai dan norma yang dapat dijadikan pedoman berperilaku. Nilai-nilai dalam Pancasila juga dapat diartikan sebagai cita-cita dari suatu negara. Dengan kata lain, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi implementasi dari visi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila tidak menyertai sanksi hukum, tetapi Pancasila bersifat mengikat. Artinya, setiap warga negara Indonesia terikat oleh cita-cita bangsa dalam rangka mewujudkan visi Pancasila, yaitu untuk mencapai kehidupan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial. Dalam perjalanan panjangnya, Pancasila seringkali mengalami berbagai penyimpanan.
dalam merealisasikan nilai-nilainya. Penyimpangan dari pengalaman Pancasila dapat berupa penambahan, pengurangan, dan perubahan makna yang sebenarnya, dan seringkali diikuti dengan upaya penyesuaian kembali. Kedudukan Pancasila inilah yang membuat nilai-nilainya harus diimplementasikan di kehidupan negara yang sebenarnya. Perwujudan nilai Pancasila bersifat dinamis, selalu bergerak seperti jarum jam dan seimbang tanpa pernah berhenti di tengah. Ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, disepakatilah bahwa ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus dijadikan sebagai dasar negara, dengan tujuannya yaitu untuk mengatur dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami serangkaian peristiwa luar biasa yang melatar belakangi terjadinya proklamasi pada 17 Agustus 1945. Tidak mudah untuk memproklamirkan berdirinya negara Indonesia, karena selama ratusan tahun Indonesia telah dikuasai oleh bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda, serta Jepang yang merupakan salah satu negara Asia yang ikut menguasai Indonesia. Pada saat itu, Indonesia sangat dikenal akan kekayaan alamnya yang melimpah. Akhirnya bangsa Eropa mulai menjalankan ekspedisi menjelajahi samudra yang dipelopori oleh negara Portugis dan Spanyol. Kemudian, Portugis berhasil mencapai wilayah Nusantara dan menjadi negara Eropa pertama yang mendarat pada tahun 1512. Namun, tidak hanya Portugis saja yang ingin masuk ke dalam jaringan perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Belanda pun mulai tertarik dan memutuskan untuk menggabungkan semua badan usaha menjadi satu dengan nama East India Union, atau disebut Vereniging Oost-Indische Compagnie, disingkat VOC. Sejak mengalami kebangkrutan pada tahun 1799, akhirnya VOC dibubarkan dan kekuasaannya diambil alih oleh pemerintahan Belanda yang masih berada di Indonesia. Kemudian pada tahun 1800, secara resmi negara Indonesia berstatus sebagai kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda selama hampir 350 tahun. Pasukan Belanda menguasai negara Indonesia hingga pada tahun 1940. Belanda harus menyatakan keadaan siaga karena Nazi Jerman berhasil mengalahkannya pada awal Perang Dunia II. Pada Desember 1941, Jepang mulai memasuki kawasan Asia Tenggara. Pasukan Belanda pun akhirnya mengalami kekalahan setelah melakukan pertempuran dengan pasukan Jepang yang bertujuan ingin menguasai wilayah Indonesia pada tahun 1942. Di tahun yang sama, pasukan Jepang menawarkan bantuan kepada Presiden Soekarno untuk proses memerdekakan negara Indonesia. Kemudian, Presiden Soekarno pun menerima bantuan Jepang tersebut dan mulai membentuk pemerintahan negara Indonesia dengan mendirikan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di bawah pimpinan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung, KRT. Rajima Wedyo Diningrat yang terdiri dari 63 orang pada 1 Maret 1945. BPUPKI didirikan untuk mengkaji dan meneliti isu-isu penting terkait dengan berdirinya Indonesia. Setelah didirikan, BPUPKI mulai mengadakan 2 sidang. BPUPKI resmi dibubarkan dan digantikan dengan PPKI
setelah mengadakan sidang kedua. Pada sidang pertama, BPUPKI mulai membahas konsep dasar negara Indonesia. Dalam pertemuan ini, terdapat 3 tokoh nasional yang menyampaikan pemikirannya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Setelah usul pembentukan dasar negara ini disahkan, kemudian pada 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Kesepakatan antara bangsa Indonesia dengan pasukan Jepang banyak menimbulkan dampak negatif dan dinilai sangat tidak menguntungkan bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia mulai menyusun siasat untuk melakukan perlawanan besar-besaran terhadap pasukan Jepang. Pada saat itu, pasukan Sekutu Amerika Serikat melepaskan bom atom di kawasan Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Ledakan yang dihasilkan bom atom menyebabkan 2 kota militer itu runtuh, sehingga membuat Jepang tidak mampu lagi berperang. Dengan terjadinya peristiwa bom atom ini, pada 15 Agustus 1945, secara langsung diumumkan bahwa Jepang telah dikalahkan oleh pasukan sekutu dan menyerah tanpa syarat. Pada 18 Agustus 1945, kelima sila Pancasila dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan disebut sebagai ideologi negara. Sebagai tonggak budaya, adat istiadat, dan agama, nilai-nilai Pancasila dianggap nyata dan selalu ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam pelaksanaannya, Pancasila tidak lepas dari upaya untuk menggantikannya dengan ideologi lain. Seperti pada era Orde Lama, kondisi politik dan keamanan negara penuh dengan kekacauan. Negara pun berada dalam penyesuaian. Dari peralihan masyarakat terjajah ke masyarakat yang merdeka. Kondisi ini merupakan masa pencarian penerapan Pancasila, khususnya dalam sistem nasional. Pancasila ditetapkan juga dalam berbagai bentuk pada masa Orde Lama ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang mencerminkan perilaku sosial masyarakat Indonesia. Gerakan yang terjadi pada masa Orde Lama menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang dalam perkembangannya mengalami pelemahan dalam menerapkan nilai-nilai yang terkandung pada ideologi Pancasila. Terciptanya pemahaman seperti globalisasi dan paham agama yang semakin kuat dapat menggerogoti rasa persatuan dan merubah asumsi masyarakat terhadap ideologi Pancasila. Dalam situasi kehidupan seperti ini, diperlukan adanya teori kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat menjadi pedoman bangsa Indonesia. Seperti nilai-nilai persatuan, kekeluargaan, kesopanan, kerukunan, toleransi, dan rasa cinta tanah air yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Namun, dengan menguatnya pemahaman baru, nilai-nilai tersebut dapat memudar seiring berjalannya waktu. Masuknya pemahaman dan ajaran baru di Indonesia menyebabkan moral masyarakat menjadi semakin menghilang. Sehingga pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi penipis. Pada masa Orde Lama, Pancasila digunakan sebagai budaya pribadi untuk membentuk suatu bangsa. Sebagai nilai luhur, Pancasila dapat meyakinkan masyarakat bahwa Pancasila merupakan bentuk persatuan bangsa. Namun, terdapat beberapa penyimpangan yang justru malah meredupkan jati diri dari bangsa tersebut, yaitu pemberontakan PKI 1948, pemberontakan DI atau TII, demokrasi terpimpin, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1950, Nasakom,
dan pemberontakan PKI 1965. Alasan keberadaan dari suatu negara adalah untuk melaksanakan tujuan serta cita-cita menjadi suatu pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa akan memiliki tumpuan jika pandangan hidupnya jelas, sehingga tidak akan goyah dalam melaksanakan pemerintahan negara. Pandangan hidup merupakan faktor penting untuk mewujudkan kehidupan negara yang sistematis dan sejahtera. Bentuk pedoman yang jelas mengenai pandangan hidup dapat menyokong pemerintah untuk menyelesaikan setiap masalah dan menciptakan masyarakat yang semakin maju. Penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat harus dikembalikan pada peraturan yang berdasarkan Pancasila demi terlaksananya pemerintahan yang baik sesuai dengan kepentingan rakyat. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang harus dijadikan pedoman hidup. Agar setiap masyarakat dapat menjunjung tinggi sikap patriotisme dan nasionalisme, pentingnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila dapat menjadi petunjuk serta pedoman hidup bagi masyarakat dalam segala kegiatan. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Nilai-nilai utama Pancasila adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukti-bukti yang tercantum dalam Pancasila tersebut berasal dari pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga makna Pancasila dapat disebut juga sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, dan sebagai sumber hukum negara. Agar Pancasila senantiasa menjadi dasar negara, sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat Indonesia untuk terus menjaga dan mengamalkan nilai Pancasila. Pandangan hidup bangsa memiliki arti yang sangat luas, yang dapat diuraikan pada unsur-unsur berikut ini diantaranya. Pertama, Pancasila sebagai landasan kegiatan negara. Setiap kegiatan dalam pembangunan selalu ditunjukkan untuk kepentingan negara dan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap kepentingan, seperti kepentingan pembangunan ekonomi, infrastruktur, sosial, politik, pertanian, pendidikan, dan lain-lain. Sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus memiliki pijakan yang kuat untuk dijadikan pedoman bersama. Yang kedua, Pancasila sebagai penghubung antar warga negara. Era globalisasi semakin membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin membina kerjasama dengan negara lain. Berdasarkan pada prinsip yang tercantum dalam Pancasila, latar belakang masyarakat yang beragam menjadi pola baru dalam berinteraksi dengan negara lain. Untuk mempertahankan nilai luhur bangsa, dapat dilakukan dengan mempelajari makna sesungguhnya yang terdapat pada Pancasila, sehingga hubungan antara masyarakat Indonesia dan negara lain tidak mengalami perselisihan. Ketiga, Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara mengandung cita-cita dan tujuan bangsa yang perlu diwujudkan. Bukti-bukti Pancasila termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi makna ideologi falsafah negara dan tujuan bangsa Indonesia. Kekuasaan yang dimiliki Pancasila dapat menyatukan masyarakat, sehingga setiap terjadinya suatu masalah akan dapat diselesaikan dengan baik. 4. Pancasila dalam menyusun sistem kehidupan bangsa Indonesia. Pelaksanaan sistem yang berkaitan dengan penataan kehidupan negara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Seluruh pelaksanaan dalam kehidupan negara Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Kelima, Pancasila sebagai kesepakatan tertinggi. Pancasila menjadi dasar negara Indonesia yang merupakan hasil pemikiran
para pemimpin negara pada masa sebelum Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, para tokoh penting ini merumuskan Pancasila yang dinilai-nilainya harus dijaga dan selalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kehidupan dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang paling baik, sehingga nilai dalam Pancasila ini harus dijadikan sebagai motivasi bagi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila dalam Pancasila tidak dapat dijalankan secara tersendiri karena Pancasila merupakan kesatuan yang menyeluruh dan berhubungan. Dengan semangat Pancasila, masyarakat harus selalu meyakini dan mengamalkan nilai-nilainya dengan kesungguhan hati. Segala perbedaan dalam kehidupan masyarakat tentunya tidak perlu diperdebatkan, tetapi harus dihormati dan disyukuri karena Indonesia memiliki kekayaan dalam keragaman budaya. Setiap masyarakat Indonesia akan memiliki kedudukan yang sama, sehingga pandangan hidup yang merupakan cita-cita Pancasila akan dapat terwujud. Sekian dari saya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.